Lambat saja Soeharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia. Pak Nas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan. Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Ngeri, lubang sekecil gini, 7 orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembaki lagi dari atas. Itulah kajinya PKI. Jangan kita maafkan orang-orang ini. Bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab, dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah 58 tahun lalu itu akan terus diingat seluruh rakyat, terutama orang-orang yang menjadi saksi mata tragedi itu. Joseph Lasius Bapa menjadi satu-satunya saksi mata peristiwa G30 SPKI yang masih hidup sampai saat ini. Pada tahun 1965, kala G30 SPKI meletus, Lasius Bapa merupakan pimpinan harian pusat pemberitaan APRI. Lasius terlibat dan menjadi saksi mata dalam penggalian pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Pada saat itu saya sudah 3 tahun bekerja di staf Angkatan Bersenjata. Waktu itu tidak ada istilah Hankam, SAB, di mana kepala stafnya Jenderal Nasution, direktur saya itu Brigjen Sugandi, ya. Nah, itu atasan saya langsung. Nah, pada waktu itu bulan Mei tahun 65, karena PKI begitu gencar dengan harian rakyat dan media yang ada di bawah dia, maka Jenderal Nasution memerintahkan kepada Direktur Penerangan Brigjen Sugandi supaya menerbitkan media. Selain berita Yuda Angkatan Darat yang sudah terbit, SAB di Hankam juga Pak Nas ingin ada satu koran, yaitu Harian Angkatan Bersenjata. Jadi berita Yuda dulu Angkatan Darat, kemudian Harian AB. Saya duduk sebagai staf redaksi di sana. Kemudian Pak Nas ini memang seorang strateg militer dan seorang politikus juga sebenarnya beliau itu. Beliau pikir menghadapi PKI yang waktu itu selalu berlindung di balik Bung Karno melalui hubungan mereka dengan Bung Karno, karena mereka tahu Bung Karno itu senang semuanya revolusi belum selesai. Nah, itu PKI paling senang itu istilah itu. Maka Pak Nas perintahkan Pak Sugandi untuk menerbitkan lagi kantor berita yang namanya Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata, keluaran daripada KOTI, Komando Operasi Irian Barat itu. Jam 12.30 Ajudan Jenderal Nasution Pierre Tenda. Jadi dia yang pertama. Kemudian jam 13.40 jenazah Jenderal S. Farman. Jam 13.50 jenazah dari Men Pangat Jenderal Yani dan Brigjen Sutoyo. Lalu jam 13.50 Jenderal MT Haryono. Jam 14.10 Brigjen Panjaitan. Itu yang terakhir. Jadi Panjaitan ini kami berdiri di depan situ dan tidak ada masker, ya. Kami hanya diberikan bekal kopi, bubuk kopi, dan kami dengan kaput tangan untuk bisa menutupi kondisi jenazah yang sudah hancur. Jadi 8 orang marinir dipimpin oleh Winanto itu
Hananto atau Binanto, Kapten. Terakhir Mayor Jenderal Marinir, Komandan Angkatan Laut. Jadi Panjaitan ini setelah harusnya kan 6 jenderal dan 1 ini enggak, kok harus ada baru 5, yang 1 ya ternyata turun lagi. Winanto bersama Venkando, mereka 2 turun ke bawah, baru Jadi kenapa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi Presiden Soekarno tidak berada di tempat kan? Tidak ada yang tahu di mana dia. Belakangan ketahuan dia di Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi. Pak Harto kan nunggu perintah dong, kan beliau Panglima tertinggi ABRI. Ya, buat apa pakai tongkat komando dengan semua tanda pangkat kalau nggak ngapa-ngapain ya? Nah, dia di sana diketahui, kemudian Pak Nas memberi restu sama Pak Harto untuk bergerak. Tapi setelah pengumuman gerakan 30 September pagi di 13 tentang Dewan Jenderal ya. Tapi siangnya mungkin si Untung ini juga nunggu komando kan dari Bung Karno kan. Siangnya itu baru jam 1 lewat pengumuman Dewan Revolusi demisioner kabinet. Nah itulah yang sebenarnya kudeta terhadap Bung Karno itu. Jadi bukan si Aswi bilang kudeta merangkak lah, opolah, itu nggak ada. Sebenarnya kudeta itu sehari itu, pagi itu Dewan Jenderal dulu diselesaikan oleh Untung CS dengan namanya Gerakan 30 September. Jam 1.20 pengumuman Dewan Revolusi Kabinet Demisioner. Semua yang pangkatnya di atas dia turun. Itulah Pak yang namanya kudeta kan. Nah itu. Lalu ancaman dari Pak Harto setelah tahu bahwa Bung Karno ada di Halim bersama dengan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto mengatakan supaya meninggalkan Halim karena akan diserbu oleh Kostrad. Itu kan sudah siap semua. Bung Karno meninggalkan Halim, dia pergi ke Bogor. Itulah, jadi jangan salah, kita itu kan Soeharto yang bunuh ini, enggak. Soekarno adalah Panglima tertinggi ABRI, pakai tongkat komando, sampai tidak ada perintahnya. Kan ditunggu perintah Bung Karno sebagai pimpinan itu loh. Tidak ada. Sampai siang akhirnya si Untung gini, ya udah kita ambil alih saja kan gitu kira-kira. Maka dia mengumumkan kabinet demisioner. Nah di situ Pak Harto bilang ini kudeta, maka dia kirim ke Kodam-Kodam terjadi kudeta di Jakarta. Itu. Jadi
kita harus luruskan itu sejarah, karena jangan sampai orang tuh sembarangan ngomong. Saya hari ini ngamuk terus loh sama orang-orang itu. Ini kan Soeharto sama ini. Kamu nggak baca apa ya? Baca Rumah Milu, baca itu Perpu, itu kan ada semua. Itu semua saksi-saksi bicara, Gandhi bicara. Pak Gandhi itu tanggal 30 September malam masih kesini. Dia ketemu Om Bardi, dia bilang Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal. Oh, Dewan Jenderal itu nggak ada, tetap aja Dewan Jenderal. Jadi gerakan 30 September itu isu yang paling bisa dipakai itu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta presiden gitu. Dan ini orangnya orang bodoh semua kan, Chandra Birawa yang kompral tadi seksannya gampang lah dipengaruhi karena nggak berpendidikan. Nah itu sebetulnya jangan kita salah gitu loh. Jadi bukan Soeharto ya Bu, sampai capek menjawabnya. Dan sehari ini berantem saya sama anak muda yang saya bilang kamu baca dulu tuh Mahmiluk. Mahmiluk itu Bung Karno ngomong sama si Sutarjo, bisa nggak kau hentikan ini gerakan? Nggak bisa, terlambat. Sudah terlanjur dilakukan kan, sudah membunuh orang tua kami, ini kan nggak bisa. Dan persenjataan yang dijanjikan oleh Untung nggak keluar, Panser tidak keluar, tank tidak keluar. Jadi dia cuma punya pasukannya, Banteng Raiders yang dibentuk bapak saya itu kan ikut berkhianat ya. Jadi pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Bapak saya bentuk Banteng Raiders itu untuk melawan di IDII Jawa Tengah. Sekarang masih ada di sana di Serondol Semarang. Itu mereka diasingkan selama beberapa bulan nggak dipakai sama Angkatan Darat karena si Untung kan dari situ 3 komandannya dari Banteng Raiders semua yang ikut gerakan 30 September itu. Jadi gitu Pak. Jadi ini yang saya tahu, saya belajar jelas pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Iya Pak, Banteng Raiders itu Pak. Jadi kalau kita ke Banteng Raiders, Bapak ke Serondol, itu ada foto Pak Yani, terus ada yang 0003, kita tanya kenapa itu putih semua? Itulah para pengkhianatnya. Tapi Rudini dari situ, banyak yang jadi kasar Pak. Pak Dudung dari situ juga, dari Banteng Raiders. Jadi begitu Pak. Jadi ya kalau yang namanya si Aswi bilang apa namanya perangkap kudeta kita semua ini sih. Asli itu PKI lah. Iya itu PKI. Dia mau disusupin buat iya. Nah, kudeta itu siang itu waktu si Untung bilang demisioner kabinet dia yang memimpin, semua yang berpangkat di atas dia turun. Nah, itu Dewan Kolonelnya itu. Dewan Kolonel. Iya. Itu saya ingin sekali jelasin itu karena Bang Tebe izin Bang Tebe kan terkait sama pembelokan sejarah. Terus mau ada permintaan maaf dan segala macam itu kan terkait sama pembelokan sebetulnya ya. Kita bikin yuk kebetulan saksi-saksi masih pada hidup yang memang bisa menceritakan langsung. Buku memang sudah banyak, tetapi kalau kita bikinnya dalam bentuk video, saya udah bikin Mbak, dan 6-7 video. Mau saya jadiin satu nanti, itu mau saya kasihin ke Angkatan Darat, saya kasihkan ke semua universitas dan supaya mereka belajar inilah sejarah yang benar. Jadi saya mulai dengan catatan bapak saya dulu. Bagus ya. Catatan itu adalah bukti sama kita. Ya, catatan itu adalah bukti bahwa Bung Karno terlibat. Iya. Karena bapak saya bilang di situ, lama-lama kami selalu dituduh antek Amerika, mata-mata Amerika dan akan menyingkirkan presiden. Lama-lama bapak mendengar soal ini mulai percaya. Anti PKI bukan berarti ikut Amerika itu kata-katanya gitu ya. Bapak mulai percaya, ini he believes. Makanya Soekarno tanggal 30 September ngamuk-ngamuk, apa itu Dewan Jenderal gitu. Karena Bung Karno disusupi PKI dengan perempuan, jadi otaknya udah nggak wajar gitu loh. Ya kayak Sambo lah itu, ngamuk. Iya, jadi itu kita harus lihat dari situ, dari segi itu ya, karena ternyata simple thing ya, karena Dewan Jenderal terus kita beneran gitu kan, mau menyingkirkan presiden. Bapak mulai percaya. Nah, kata-kata itu saya garis bawahi. Artinya presiden mulai percaya bahwa Pak Yani akan menyingkirkan Bung Karno. Kenapa sih manggil pagi-pagi bilang Bung Karno udah bangun jam 5 pagi di Wisma Yaso?
Jadi dia nunggu berita kan? Iya. Dia tunggu berita. Udah tahu sebelumnya. Tahu. Dewi kan ngomong sendiri. Iya. Dewi kan ngomong. Ada Saya akan, ya Dewi kan bilang nanti saya lari dari sini ke sungai saya lari. Nah, udah tahu ibu. Oh gitu dia. Jadi semua itu akhirnya keluar dengan sendirinya. Keluar dari mulutnya mereka masing-masing. nggak bisa kesini. Dulu Bu Dewi itu Soekarno yang cantik tuh tiap hari kesini. Setelah bapak saya nggak ada, tanya, adik-adik saya ya, yuk cantik memang, pakai biwik putih. Saya tanya sama ibu, Bu, ada apa sih Bu kok tiap hari kesini? Bu, kata ibu saya gitu. Tapi lama-lama ibu saya bilang, Bung Karno nawarin ibu saya departemen Sarinah. Terus ibu nggak mau. Departemen store Sarinah tuh kan dari pampasan perang Jepang gitu kan. Itu Bung Karno nawarin ke ibu saya karena mungkin Bung Karno merasa ikut bersalah, anaknya 8, anaknya 8, ibunya kan kecil-kecil gitu. Tapi ibu saya lagi sebel, jadi ibu saya nggak mau. Gitu. Begitu loh ceritanya. Jadi kepergian ayah saya terus tanggal 6 Oktober, tanggal 5 dikubur. Orang pada gini, Bung Karno hadir kok tanggal 5? Tidak, saya bilang tidak ada. Bung Karno itu setahun kemudian baru nangis di kuburan bapak saya. Nangisnya itu sampai gitu. Sampai katanya Pak Harto bilang, sudah Pak cukup, malu kami dilihatin orang. Dia nangis terseduh-seduh gitu, mungkin iyalah kehilangan, ininya udah gak ada artinya kan. Begitu surat perintah 11 Maret dia serahkan, habis lah. Nah itu berarti ini cerita sama saya, masuk kamar nangis Bung Karno di situ. Kehabisan, ini nggak ada artinya semua pangkat yang ada di pundak itu. Gitu loh Bu, gitu loh Pak. Jadi kalau kita mau tahu sejarah itu memang luar biasa ya. Bung Karno itu presiden seumur hidup, panglima tertinggi ABRI, penyambung lidah rakyat. Ada. Nah, itu semua tidak ada artinya. Udah habis, nangis, tinggal nangis. Dia nangis di kuburan bapak saya itu katanya. Ada yang cerita sama saya terseduh-seduh sampai suaranya kedengeran, gitu kan. Nasi sudah jadi bubur. Dia mendengarkan PKI dan satu hal lagi. Bung Karno itu presiden seumur hidup, panglima tertinggi ABRI, penyambung lidah rakyat. Ada. Nah, itu semua tidak ada artinya. Udah habis, nangis, tinggal nangis. Dia nangis di kuburan bapak saya itu katanya. Ada yang cerita sama saya terseduh-seduh sampai suaranya kedengeran, gitu kan. Nasi sudah jadi bubur. Dia mendengarkan PKI dan satu hal lagi. Aidit pergi sampai ngumpet sampai di mana? Boyolali apa di mana itu? Ngumpet di belakang lemari, ya kan? Tangkap, terus dibunuh, dimasukin sumur. Terus yang dilindungi cuma satu sama Bung Karno. Siapa coba? Omar Dhani. Seluruh keluarganya di luar negeri, tidak pernah pulang sampai mungkin tahu ya. Nah, pergi. Aidit dibunuh, dia diem. Si Untung lari ke Brebes 10 hari itu tangkap juga. Si Suparjo setahun lari sana lari sini, padahal gajinya lengket banget tuh. Ini semua orang-orangnya suka. Yang dilindungi cuma satu, Omar Dhani. Tapi Pak terakhir dijemput sama Pak Neklani di Kamboja. Itu si Peri Omar Dhani cerita sama saya bahwa datanglah Pak Neklani yang CPM ya, yang menjadi adhan di Amerika itu. Dijemput Pak pulang, seluruh keluarga pulang ke Jakarta. Pak Omar Dhani langsung ke Nirbaya atau kemana, ke penjara. Yang keluarga pulang. Bisa dibayangin kayak apa itu? Jadi artinya Mas Peri juga ngaku sama saya. Mas Giarto anaknya Pak Parjo juga minta maaf. Jadi sebelum Pak Parjo sebelum ditembak mati, 2 jam sebelumnya keluarga ketemu. Setelah itu ditembak mati. Ada fotonya saya lihat waktu itu. Tapi Pak, jenazah tidak boleh dibawa pulang. Jadi dikubur di hutan, kata si Mas Ki, di Subang sana di hutan. Itu ada kayak semen aja gitu, tidak ada nama.
Disitulah para pengkhianat dikubur. Dan kalau anaknya mau ke situ mau nyekar atau apa, izinnya itu sulit sekali. Tapi kita mesti ingat ya, kalau ibu bapak pergi ke kuburan para raja di Jogja itu, apa namanya, Imogiri, kan ada tangga, terus yang terakhir di tengah itu kita harus injak itu ya, karena itu pengkhianatnya Sultan Agung. Itu sama dengan memperlakukan orang tua mereka yang berkhianat itu tidak pakai nama, tapi dikuburnya pakai ini aja, semen gitu, tanpa nama, di hutan lagi. Jadi kalau mau tahu, itu Mas Ki cerita sama saya dan dia bilang, bapak saya salah mbak, saya minta maaf. Karena Mas Ki dulu tiap sore dijemput tentara, disetrum gitu, sampai nggak bisa nafas dia. Bapakmu di mana? Nah itu Pak Suparto itu lari dari satu rumah, kan terakhir ketangkapnya di Celilitan atau apa di mana tuh, Tanjung Priok apa di mana gitu. Itu cerita-cerita itu kita harus baca ya. Jadi akhirnya gini, oh begitu ya. Jadi yang berkhianat tuh ya kalau tentara emang harus mati. Tapi yang tidak mati kayak Latif itu, yang masuk bui, lalu diwolak-walik lah cerita itu sama dia. Padahal saya sama Mbak Ruli ketemu Pak Harto dulu, kita semua, Pak, Bapak bener nggak sih ketemu Latif di rumah sakit Angkatan Darat? Oh iya, saya lihat dia. Tapi saya nggak ngomong karena anak saya sedang kena air panas si Tommy. Tapi orang lain bilang, oh saya ketemu, saya lapor, gitu kan? Saya lapor untuk kejadian tanggal, ya, nggak ada itu. Ya, sekarang tinggal Bapak Ibu percaya yang mana sih? Tapi siapa yang mengambil tindakan tanggal 1 Oktober pagi? Pak Harto menyelesaikan ini. Kalau enggak Mbak, pertaruhan itu dia juga tahu pertaruhan nyawa juga. Bayangin kalau Bung Karno memerintahkan perang di hari itu ya. Peranglah kita, tapi memang Jakarta dalam keadaan perang hari itu. 2 tahun ya kita curfew itu jam malam. Iya, dulu. Kan Bapak tahu ya, jam malam hampir 2 tahun ya. Jam 6 sore ke jam 6 pagi. Dapat surat tugas dari Pak Sanip dulu, batalion 328 Kujang ya. untuk menangkap Suparto. Tapi nggak ketemu kan Pak, sampai setahun dia lari. Markas kita di GKPI dulu. Batalion 328. Ya, jadi maksud saya, jadi maksud saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga tahu setelah peristiwa itu apa. Tanggal 6 Oktober Bung Karno pidato bahwa it's an ocean rainbow ocean in the ocean. Jadi riak-riak kecil dalam revolusi. Ya, saya juga gini loh, kok ngomongnya gitu. Bukannya dia berduka ya. Pak Yani nggak ada, baru dimakamkan tanggal 5 Oktober, tanggal 6 katanya wartawan dia ketawa-ketawa. But that's it, finish, beliau juga selesai. Dan sakit sekali jatuhnya Bung Karno itu sangat sakit. Nah jadi kalau sekarang ini ada PKI baru atau apa, itu ngumpulnya memang di PDIP semua. Iya, itu ngumpulnya memang di situ. Mari kita selesaikan. Ya, memang di situ. Jadi dubes ya Pak. Ya kira-kira 200 lah di DPR RI mereka. Ya tapi si Ciptaning kan bilang 20 juta. Dia bilang ada 20 juta. Kita berusaha memang tuh yang Mas Unung dan cerita untuk rekonsiliasi, nggak bisa. Karena begitu ngumpul, masuklah ini unsur lain. Lalu si Aidit, si Ilham di gosok marah, akhirnya berantem aja. Iya, nggak bisa. Nah, kalau sampai Jokowi ngeluarin apa tadi? Kepres. Ya kita turunkan lah dia. Iya kan? Kita lawan Pak. Kita usahakan lebih bagus ini cepat kita jujur kita bubarkan. Dia tidak mau keluar. Itu Kepresnya. Kita suruh memaafkan. dia pemerintah minta maaf. Ya memang ya Pak ya, orang mau kudeta nih saya tanya, paling yang mendesain 5 orang ya, Aidit, Sudisman, siapa? Noto, siapa lagi tuh? Paling 5 ya, Politbiro ya. Politbiro CCPK paling 5 orang, dia nggak mungkin woro-woro 3 juta. Kita mau ini loh, kan nggak mungkin. Nah sekarang ini pengikutnya yang seabrak-abrak ini kan menuntut sebenarnya hanya minta ini. Iya, untuk balik partainya. Itu enak benar. Bolak-balik kalau nyalakan
Orde Baru enggak. Iya, padahal Orde Karena yang dukung PKI kan udah. Jadi Orde Baru itu, jadi gini Pak ya, orang tuh jahatnya gini, karena orang tahu era Pak Harto 32 tahun itu, tapi awal tahun 65 sampai tahun 74 mungkin, Pak Harto itu masih bagus. Setelah itu kan kita booming minyak tuh tahun 70-an. Nah anak-anaknya mulai gede, ini kroni, yang rumuni itu kroni. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak ikut campur. Saya pernah nanya kok sama Pak Hendro Priyono, Pak kalau saya bikin surat ke Pak Harto, itu suratnya kemana? Kalau yang dari rakyat itu langsung ke meja Pak Harto Cendana, kalau yang dari konglomerat itu ke Murdiono, itu yang saya tahu. Saya dimarahin Pak Hendro, lain kali kalau kamu bikin surat kasih saya dulu. Saya emang sengaja ngetes gitu. Saya kan di desa waktu itu ya. Ternyata surat saya itu sampai di mejanya beliau, tapi surat dari konglomerat itu ke Pak Murdiono, Pak. Nah, Pak Harto itu kesalahannya satu, kroni itu. Ketika beliau lengser, nggak ada satupun di situ orang. Karena apa? Lari semua buat duit. Iya Pak, iya. Nah anak-anaknya sekarang dituntut suruh ngembaliin kan sama negara. Si Tommy, Mbak Tutut semua. Tapi Pak Harto itu bersih memang. Karena yang jahat itu kroni namanya. Kalau sekarang kan apa namanya, oligarki. Nah, kalau dulu kroni. Sekarang lebih parah sekarang. Iya, sekarang sudah masuk sampai ke lini yang paling bawah ya. Sekarang nggak usah jauh, Lukas NMB main judi triliunan. Mau masa KPK mau nangkep ya takut ditembak OPM. Ya kan? Minggu dari anak kecil dari ibu siapa tuh? Lucu kan? Mau nangkep Lukas NMB kok takut? Takut sama siapa? OPM. Pakai anti peluru dong ya. Yang mau dikerahkan 1000 Brimob untuk ngambil dia. Maluin banget bangsanya sendiri, tidak bisa. Kalau bapak saya dulu prinsipnya satu, kalau ada negara dalam negara harus ditumpas, DITI ditumpas, PRRI ditumpas, ya kan? Gitu. Itu prinsip tentara. Jadi sipil ya kayak Pak Jokowi yang nggak tahu kayak gitu. Lapor. Perhatikan. Kawan. Siap. Serangan. Siap. Hormat. Dengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan, kerjakan. Dan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Republik Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Republik Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Republik Indonesia, maka Kabinet Tipikor dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Republik Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin,
menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Republik Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Republik Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Republik Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Republik Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Republik Kabupaten paling banyak 15 orang. Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban. Gini tak terang lagi, ini rumah tenan. Awas ya nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini, wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali.